Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan perenungan kita hari ini saya memberikan satu judul, yaitu hidup yang dipulihkan. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saya membeli satu teks Alkitab yang kita renungkan bersama dari Injil Matius pasal 20 ayat 32. Ya, nats pembimbing kita dari ayat 32 sampai ayat 33. Sebelum beberapa hari lagi Bapak Ibu Saudara, kita menyambut Sang Juru Selamat yang akan lahir bagi kita. Ya, ia membawa sukacita, membawa damai, membawa pengharapan. Tapi saya mengajak kita untuk kita mempersiapkan diri dan terlebih hati kita. Untuk itu mari kita melihat bagian kebenaran firman Tuhan ini kembali Bapak Ibu Saudara, ya. Dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian kebenaran firman Tuhan ini juga ditulis dalam kitab Injil Markus dan Injil Lukas. Ya, kalau kita baca di bagian Matius ini tidak disebutkan seorang buta. Ya, tidak disebutkan nama seorang buta. Tetapi kalau kita baca di Injil Markus, Bapak Ibu Saudara, ya, disebutkan nama seorang buta itu yaitu Bartimeus. Ya, kalau di Injil Matius ia menulis bagian ini menurut pandangannya sendiri. Tetapi kalau kita baca di Injil Markus, Bapak Ibu Saudara, ya, Injil Markus menulis bahwa seorang buta itu bernama Bartimeus. Ya, lalu kemudian waktu kita baca Bapak Ibu Saudara, ya, pada waktu Yesus berjalan hendak keluar dari kota Yeriko bersama dengan murid-muridnya, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Lalu ya, ada seorang buta yang bernama Bartimeus tadi Bapak Ibu Saudara, ya, ia mendengar bahwa Yesus melewati kota itu. Lalu ia berseru kepadanya Bapak Ibu Saudara, ya, ia berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku." Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan, ya, mereka menyuruh orang buta itu untuk diam. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka merasa terganggu, ya, dengan suaranya yang berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Tetapi itu tidak mengurangi sukacitanya untuk terus memohon kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu kita baca lagi ia berteriak untuk kedua kalinya kepada Tuhan. Ya, semakin dia berteriak kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, ia bilang, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku." Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak meninggalkan begitu saja, tapi ia berhenti. Ya, saat ia berjalan, ia berhenti dan ia berbalik dan mencari arah suara itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Ya, ia menyuruh murid-muridnya untuk memanggil orang buta tersebut. Ya, lalu Tuhan bertanya kepadanya, Bapak Ibu Saudara, ya, saya percaya bahwa Tuhan tahu apa yang diinginkan oleh orang buta itu. Tetapi oleh karena cinta dan kasihnya, ia bertanya kepada orang buta itu Bapak Ibu Saudara. Di ayat 32 kata Tuhan kepadanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Apa jawabannya Bapak Ibu Saudara kalau kita baca di Injil Markus? Ia berkata, "Rabuni aku supaya aku dapat melihat."
Ya. Lalu Tuhan menjamah mata orang buta itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu Tuhan berkata kepadanya, kalau kita baca di Injil Markus, Tuhan bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, tidak tunggu waktu lama Bapak Ibu Saudara, tidak tunggu 2-5 menit, tetapi pada saat itu juga ia melihat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sudah sering kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini. Ya, tetapi hari ini kita mengulasnya kembali. Lalu saya mencatat Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, Christian Priest, seorang apologet Kristen, dia berkata bahwa orang buta itu tidak meminta uang ataupun makanan selayaknya pengemis. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Ya, ia memang buta secara jasmani, tetapi ia tidak buta secara rohani. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Karena orang buta ini melihat Yesus sebagai seorang yang berkuasa untuk melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan bahwa kebutaannya membuat ia tidak dapat melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ya, kebutaannya membuat ia tidak bisa bergabung dengan orang-orang yang berbondong-bondong menyaksikan mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Namun orang buta ini atau Bartimeus ingin mengalami secara pribadi mujizat yang dikerjakan oleh Yesus di dalam kehidupannya. Ia memang buta secara jasmani Bapak Ibu Saudara, ya, namun ia tidak buta secara rohani. Sebaliknya hari ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang melihat secara jasmani dengan sangat baik, namun buta secara rohani. Oleh karena itu firman Tuhan berkata dalam Matius 13 ayat 13 sampai 15, sekalipun melihat mereka tidak melihat, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap, sebab hati bangsa ini telah menebal, tetapi berbahagialah matamu karena melihat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang buta itu jauh lebih baik daripada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan, karena mereka melihat mujizat namun tidak mengalaminya secara pribadi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Ya, bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, bagi anak muda, ya, bagi saya dan engkau, apakah jasmani dan rohani kita sehat Bapak Ibu Saudara? Itu pertanyaannya bagi kita hari ini. Ya, banyak orang sehat hari ini Bapak Ibu Saudara, bisa melihat dengan baik, bisa mendengar dengan baik, bisa berbicara dengan baik, bisa melangkah dengan baik, bisa berjalan dengan baik, ya, bisa semuanya dalam keadaan yang baik. Ya, dan kita sebagai orang Kristen atau umat pilihan Tuhan, kita jauh lebih baik dari orang buta itu. Kita mengenal Tuhan kita, kita tahu siapa Dia Bapak Ibu Saudara. Kita merasakan dan mengalami mujizat serta kebaikan Tuhan. Tetapi kadangkala Bapak Ibu Saudara, rohani kita tidak sehat seperti jasmani kita. Ya, itu terbukti Bapak Ibu Saudara. Ya, apa maksud dari perkataan saya ini Bapak Ibu Saudara? Ya, kadangkala kita masih seperti orang yang berbondong-bondong itu mengikuti Tuhan, taat senantiasa, mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar ajaran firman-Nya, berdoa, bahkan menyaksikan segala mujizat Tuhan. Tetapi di sisi lain kita masih memiliki karakter dan sifat yang tidak memuliakan Tuhan. Contohnya apa Bapak Ibu Saudara? Contohnya dari kebenaran firman Tuhan yang tadi, ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, tetapi mereka meneriaki buta untuk diam dan tidak berteriak kepada Tuhan. Ya, mulut kita tidak bisa dipakai dengan baik, sikap dan karakter kita tidak bisa dipakai dengan baik. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi? Seharusnya yang dilakukan orang-orang pada saat itu, mereka membantunya dengan memanggil Yesus untuk menyembuhkan orang buta itu. Tetapi pada dasarnya sifat manusia adalah egois yang mementingkan diri
sendiri. Dan itu terjadi dan dialami oleh setiap kita umat manusia. Ya, kita yang percaya kepada Tuhan, bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, sifat itu sudah ada di dalam diri manusia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu Tuhan mau katakan buat kita hari ini, ya, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu harus lahir di dalam hati kita. Ya, bagaimana jika kita taat kepadanya Bapak Ibu Saudara? Bagaimana waktu kita mengambil saat teduh, kita rajin sekali datang ke gereja, mengambil saat teduh, mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam Jemaat Karmel ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja lain. Bahkan kita mungkin mendengarkan Bapak Ibu Saudara, ya, setiap kebenaran firman Tuhan di YouTube, di media sosial, siaran-siaran rohani. Ya, tetapi hidup kita dan karakter kita tidak berubah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita masih membicarakan orang lain, kita masih hidup untuk kepo. Ya, orang bilang kepo, ingin cari tahu kehidupan orang lain. Kita masih hidup dalam bergosip tentang hidup orang lain. Kita masih hidup dalam kehidupan yang sikap tindakan kita, perilaku kita yang lama. Kita cari tahu tentang kehidupan orang lain, membicarakan masa lalu orang lain, masih hidup dalam sikap dan karakter kita yang lama. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, derajat kita semuanya sama di mata Tuhan. Saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara tidak lebih baik dari saya. Ya, artinya kita sama di mata Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini saatnya Tuhan mau lahir dan memulihkan kehidupan kita. Ya, Natal tidak berbicara hanya kepada rumah yang baru, rumah yang bersih, rumah yang indah, tetapi Natal juga berbicara tentang kelahiran Tuhan yang lahir di dalam setiap hati dan kehidupan kita. Terlebih hidup kita yang bersih di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau lahir di setiap kehidupan kita, di rumah kita, kalau kita tidak menjaga sikap kita, tidak merubah setiap perilaku kita di hadapan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, saya mau katakan buat kita, ini waktunya dan saatnya untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita ini adalah pengenalan akan Tuhan setiap hari. Pertobatan tidak terjadi mungkin hari ini saja Bapak Ibu Saudara, tapi pertobatan itu terjadi hari ini, besok dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Supaya hidup kita lebih baik ke depannya di hadapan Tuhan. Ya, kita jangan jadi sama seperti orang yang berbondong-bondong hanya setia mengikuti Tuhan, hanya hadir setiap beribadah kepada Tuhan. Tetapi mari setiap kita datang ke gereja mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, ada satu hidup tingkah laku kita yang berubah setiap harinya. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan itu bukan hanya datang untuk meneguhkan iman kita, tetapi juga mengajar, menasehati kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bukanlah orang-orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Ya, murid-murid Tuhan yang mengikutinya setiap hari juga bukan orang-orang yang sempurna. Hidup kita pribadi, kita keluarga kita tidaklah sempurna Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini saatnya kita menjadikan hidup kita, menjadikan pribadi kita, menjadikan keluarga kita lebih baik ke depannya untuk terus menerima Tuhan yang lahir di hati dan kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk itu saya mau bilang hidup ini adalah pertobatan setiap harinya di hadapan Tuhan. Maka itu Tuhan mau mengajarkan bagi kita hari ini Bapak Ibu Saudara, kita lebih baik dari orang buta ini yang tidak bisa melihat secara jasmani, tetapi yang memiliki kerohaniannya untuk terus percaya kepada Tuhan dan Tuhan memulihkan hidupnya. Maka pesan Tuhan buat kita hari ini Bapak Ibu Saudara, kita jauh lebih baik dari orang buta itu, kita jauh lebih baik dari orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan bagi kita Bapak Ibu Saudara, mari kita mengubah setiap pola pikir kita, mengubah tingkah laku kita, mengubah sikap kita. Ya, sebab Tuhan akan lahir di setiap hati dan kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Tuhan lahir di setiap hati dan kehidupan kita, hidup kita akan diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan.
Dan apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang Tuhan belum menjawab doa kita karena mungkin ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan belum menjawab pergumulan kita karena mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin kita ubah dari hidup kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, tetap percaya kepadanya, terus berjalan dalam jalannya. Sebab Tuhan yang lahir di setiap hati kita adalah Tuhan yang penuh sukacita, Tuhan yang memberi damai sejahtera, Tuhan yang memberi pengharapan bagi kita. Maka itu ini saatnya Bapak Ibu Saudara, sebelum beberapa hari kita menyambut kelahiran Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan buat kita, selamat menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Biarlah Tuhan lahir di hati kita dan membawa kedamaian dan pemulihan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Kita berdoa.